warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Kampus, selamat datang di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Halo Sobat Bincang Kampus semua, dengan saya lagi nih, saya Hana Anjani yang akan menemani teman Sobat Bincang Kampus semua, mungkin 30 menit ke depan. Baik teman-teman, kita akan membahas topik yang sangat penting mungkin di era ini ya. Mungkin mengenai kesehatan mental, kesehatan jiwa, kan sekarang banyak ya mahasiswa yang mungkin lagi pusing-pusingnya, bahkan sampai mereka tuh harus dirawat kejiwaannya mungkin. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai hal itu dan tentunya dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dia adalah seorang dosen keperawatan dari keperawatan jiwa di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, dan beliau juga salah satu dosen ya di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oke, tanpa menunggu lama ya teman-teman, mungkin kalau misalkan kebanyakan opening kalian pasti juga akan skip ya. Nah, tanpa menunggu lama kita langsung sambut saja Bapak Ridwan Kustiawan, Magister Keperawatan, Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa. Halo Bapak. Halo. Selamat siang menuju sore Bapak. Iya, selamat siang Hana. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap. Terlihat ya sangat Bapak humble sekali ya, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Bincang Kampus kali ini ya Bapak ya. Dan mungkin kita akan menceritakan nih Pak sedikit tentang mengenai kesehatan jiwa dan mental ya Pak ya. Salah. Oke, baik Bapak. Gimana Bapak kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Iya, biasa kan kalau dosen yang paling ngajar, ya itu di kelas atau di laboratorium atau bahkan banyak yang ke klinik, baik rumah sakit maupun puskesmas. Paling seputar itu saja barangkali. Iya. Tapi mampir dulu kan ke rumah makan? Oh iya itu mau. Itu mau agenda ke-1 begitu ya. Iya. Paling utama pokoknya. Betul. Biar berenergi membimbing mahasiswanya gitu. Betul. Biar berenergi ya Pak. Betul, kan humble dengan makan sambal. Betul. Gitu. Dengan makan sambal, dengan lalapan ya Pak ya. Betul. Bapak boleh ceritakan sedikit tentang Bapak mungkin ke penonton di sini, boleh diceritakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya sudah cukup lama di Poltekkes. Saya itu mahasiswa abadi gitu ya. Jadi memang dari kuliah di sini, kerja di sini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Pak ya. Tidak jauh-jauh ya. Betul. Makanya dari tahun 98 lulus, ditawarin di sini, ya sampai sekarang alhamdulillah. Begitu. Bahkan dari gelarnya aja nih kita udah kayak, waduh ini gelarnya panjang banget nih Bapak nih. Panjangan ya. Hebat sekali ya. Bapak boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak gitu. Dari mulai mahasiswa, kan tadi Bapak bilang mahasiswa abadi ya? Betul, di sini. Betul. Dari mulai mahasiswa menjadi sekarang seorang dosen, boleh Bapak ceritakan sedikit teman-teman. Agar menjadi motivasi ya Pak buat teman-teman semuanya. Inilah qadarullah ya, jalan Allah ya. Kita kan tidak tahu hal-hal gaib ke depan seperti apa gitu ya. Saya dulu itu di SMA pastilah mungkin ingin ke universitas, ingin kemana gitu ya. Yang kayak tinggi gitu ya. Betul. Maka di tahun pertama itu tidak lulus, saya sampai berhenti dulu, diem, ingin sekali lagi coba tahun depan. Pengangguran dulu setahun kan begitu. Memaksimalkan bimbingan, bimbel segala macam. Tahun kedua tidak ada lagi. Itulah takdir Allah. Kalau kita beragama Islam, kembalikan jalan kita bukan di sana gitu. Maka ketika sekumah kita pandai apapun, tapi kalau memang takdirnya nggak ke sana, nggak bisa begitu. Tetap saja. Mau kita berusaha gimana pun ya. Kalau misalkan kita sudah ditakdirkan di Poltekkes ya pasti akan di Poltekkes ya Pak. Ternyata ketika ada adik saya yang memang lulusan di sini juga mengatakan ada akper di sana, saya coba-coba aja. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi luar biasa tuh, yang dulunya awalnya mau ke Unpad, mau ke UI ketika SMA, setelah di sini bisa kuliah ke Unpad, bisa kuliah ke UI, setelah di akper. Ya Allah tuh belokkan dulu jalannya tidak lurus. Betul begitu. Ya. Berbelok-belok dulu ya Pak. Biasanya gurinjel-gurinjel dulunya. Berbatu dulu baru mulus gitu ya. Betul, begitu. Nah Bapak, bisakah Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa itu Pak? Baik. Kesehatan jiwa itu kadang orang salah paham ya. Jadi seolah-olah
Kalau bicara kesan jiwa itu lihat yang di jalanan tuh, ya orang-orang yang tanpa baju, Iya, yang betul. begitu ya, yang ketawa-ketawa sendiri, Padahal begitu. orang ketawa sendiri aja gila Pak sebenarnya itu Pak. Betul ya. Bisa disebut Bisa gila disebut itu. gila ya. Padahal dalam konten kesan jiwa itu enggak itu saja. Jadi kalau dikategorikan ada yang sehat, ada yang sakit begitu. Betul. Ya, di tengah-tengah antara sehat dan sakit itu ada risiko namanya. Kalau istilah di medis itu psikososial. Jadi sehat, risiko, gangguan. Namun kebanyakan masyarakat hanya fokus ke yang gangguan. Iya yang Begitu, yang sakit saja. Padahal sehat itu juga bagian dari kesehatan jiwa. Yang risiko itu juga bagian dari kesehatan jiwa. Banyak yang merasa sehat tapi ternyata dia tuh sakit ya Pak ya. Harus Jangan-jangan saya. Gimana? Iya, harus dicek dulu begitu. Ya, bisi itu mah angan-angan saja sehat jiwa begitu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi relatif memang kan orang yang gangguan jiwa tidak ujug-ujug langsung sakit jiwa kan? Betul, Tidak ada bayi yang ujug-ujug gangguan jiwa gelo kan nggak ada. Nggak mungkin, Nggak ujung-ujung mungkin. nggak buka bajunya Pak, jalan-jalan kamu Nggak nggak mungkin. Tapi ada proses begitu. Jadi dari sehat dulu, ada berbagai macam permasalahan, jadilah resiko dulu, tidak kuat barulah gangguan jiwa. Itu prosesnya panjang, begitu. Oke, betul. Kalau yang tidak panjang mah bukan gangguan jiwa, kesurupan itu mah. Kalau misalkan harus iya. dirukyah itu namanya apa Pak? Iya kesurupan itu mah begitu. Jadi proses perjalanan kehidupan ketika sudah maksimal tidak kuat maka jadilah gangguan jiwa gitu. Berarti sehat yang tidak sehat berarti ya Pak? Betul, betul. Sehat hanya secara fisik saja. Betul. Nah Bapak dari Kemenkes menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa di Indonesia tuh tinggi ya Pak Betul, ya? betul. Semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semakin meningkat. Nah, bedanya kan misalkan sekarang ada yang namanya misalkan seperti gangguan kesehatan jiwa yang seperti hoarding disorder, Pak. Itu apakah termasuk kesehatan gangguan jiwa maksudnya, Pak? Masuk, apakah itu masuk, Pak? Oke, ya. Jadi saya sampaikan tadi, jadi tren dan isu kalau kita belajar di keperawatan atau kebidanan ya, ada tren isu. Dulu ketika saya mahasiswa, pasien jiwa itu orang-orang tua begitu ya, dewasa akhir lah begitu. Tapi semakin kesini trennya itu berubah. Ternyata orang muda banyak yang gangguan jiwa. Yang muda-muda. Sampai sekarang kalau saya kan sering ke rumah sakit jiwa ya, setiap tahun, setahun 2 kali, tapi bukan kontrol ya. Saya kan masih Aku kira mau sehat, kunjungan ulang, Bapak. Saya hampir setahun 2 kali ke rumah sakit jiwa Bogor, ke rumah sakit jiwa Bandung. Itu sama mahasiswa. Mereka diajarkan bagaimana pendekatan kepada pasien-pasien jiwa begitu. Karena berbeda ya Pak dibanding dengan orang yang memang sehat gitu ya dan masih akalnya masih lurus gitu ya. Berbeda. Dibanding dengan yang mungkin sudah kena mentalnya Betul, gitu. betul. Akan lebih berbahaya juga mungkin ya Pak. Setuju. Makanya kan kalau yang sehat jelas kelihatan, kalau yang gangguan pun jelas. Itu ya. Iya. Kalau di agama Islam apa ya? Yang halal jelas, yang haram jelas itu ya. Iya betul. Tengah-tengahnya itu ada yang abu-abu. Mubah. Itulah namanya apa? Psikososial atau risiko. Kalau di Islam namanya itu subhat. Oh betul. Begitu. Ya. Antara Itu. boleh dan tidak gitu ya. Kalau di Sunda yang sehat itu eling, yang tidak sehat itu edan. Iya. Tengah-tengahnya edan eling. Iya. Tengah-tengah edan eling. Iya gitu. betul Pak. Kan di Indonesia juga tinggi ya Pak, semakin tinggi. Jadi bagaimana sih sebagai perawat, bagaimana Ibu dan Bapak melihat kondisi ini gitu, Betul. yang terjadi di Indonesia? Iya. Sebagaimana yang disampaikan, karena memang prosesnya dari sehat dulu, maka kita fokusnya jangan ya ke gangguan. Dan gangguan mah pasti bakal terus begitu. Iya, Sedikit betul. yang berkurang menjadi kembali agak normal begitu. Makanya yang sehat kita pertahankan, berikan intervensi supaya tidak melangkah ke risiko. Yang resiko pun sama kita berikan berbagai terapi supaya tidak kegangguan. Begitu. Oke, karena tertular Pak bisa? Betul, bukan tertular. Jadi akan fasenya akan kalau dia tidak kuat banyak tekanan kehidupan akan bergeser. Oh iya. Gitu. Jadi moto Indonesia itu yang sehat tetap sehat, yang resiko tarik biar kembali sehat. Iya betul. Tapi yang gangguan itu Ya minimal sudah, minimal cuma dia bisa hanya butuh mandiri pendampingan aja. ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah kan
dari keperawatan juga sering ke rumah sakit jiwa nih Pak. Gimana sih Bapak mengajak anak-anak keperawatan biar nggak takut gitu? Kan ada tuh yang takut Pak. Banyak yang takut mah itu mah normal. Iya takut dicakar gitu Iya. kan? Karena kan Iya. persepsi mereka masyarakat itu kan, oh orang gila tuh galak di jalan apa Iya, kan gitu. ada yang seperti Tapi kalau itu. dari Mas Jiwa kan sering diajak ngobrol, interaksi kan relatif beda begitu. Betul. Kalau hari satu kedua wajar lah takut, ada yang di apa, tapi kan itu minggu pertama. Minggu kedua mah sudah seperti orang gangguan jiwa. Jadi sudah dekat sekali dia dengan pasien begitu. Jadi sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa lama-lama tapi jangan sampai ketularan ya. Betul, gitu. Karena nanti takutnya balik-balik ketularan Pak. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak ketika misalkan ada orang yang sakit jiwa terus dipasung Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, betul. Kalau di Kementerian Kesehatan itu sudah melarang ya, jadi Iya. Indonesia bebas pasung. Iya, Tapi memang kalau di masyarakat punya beda argumen Iya, persepsinya daripada berbeda. mengancam orang itu yang Betul. mereka padahal kan itu bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan puskesmas barangkali, bagaimana supaya tadi ya asal berobatnya lancar, insya Allah lama-lama ya, itu Pak, ya. akan menurun begitu. Ya, kayak hipertensi mungkin, Hanak Iya, tahu kan betul. ada orang tua tuh siapa yang punya hipertensi, Hipertensi. gula, DM, Iya. itu kan harus minum obat terus. Harus Ya, terus-menerus. betul. Iya, betul. Nah, kalau yang orang gawat jiwa juga minum obat, insya Allah akan terkontrol hidupnya begitu. Itu. Jadi harus perlu pendampingan yang lebih ya Pak, lebih Betul, ekstra betul. seperti anak-anak kecil ya Pak ya. Kalau pendampingan tuh harus lebih ekstra, Perlu apalagi support yang dari keluarga iya begitu. betul. Jangan sampai ditinggalkan ya Pak ya, karena banyak sekali ya Pak yang Betul. ditinggalkan oleh keluarga ya dengan adanya kondisi seperti itu. Beberapa kasus kalau memang ada keluarga inti, misalkan ayah ibunya ke anak itu akan telaten tuh. Akan telaten, Pak? Akan semaksimal mungkin akan merawat. Dijaga ya. Tapi ketika sudah hilang yang intinya itu terlantar. Kasihan ya Beda teman-teman. kasih sayang mereka dengan yang luar tuh beda sekali Baik. begitu. Bapak, apa perbedaan mendasar antara keperawatan jiwa dan keperawatan medis lainnya Pak? Kalau medis kan lebih cenderung memang fokusnya ke obat ya. Iya, Kalau betul. kita itu obat jalan, tetapi ada terapi-terapi lain, komunikasi, konseling. Kalau saya baru terapi nggak Pak? Nanti harus di instrumen dulu dikaji ya begitu. Saya kan kalau hanya melihat kan, Takutnya saya butuh diterapi iya. nih Pak. Kalau hanya menerawang kan itu kan dukun. Kalau saya kan Oh bukan iya, dukun, saya kan diterawang. dosen gitu Iya, ya. betul. Begitu. Jangan sampai diruqyah dulu ya Pak ya. betul gitu. Jadi perbedaan mendasarnya tuh mungkin dari segi obat dan Obat ada, kemudian Ya. itu lebih ke pendekatan ya, pendekatan komunikasi begitu. Jangan sampai orang sekarang orang sehat pun sibuk dengan HP-nya. Betul, Pak, Jadi betul. kalau di rumah diem di rumah itu orang tua tenang, padahal kan harus Nggak banyak tahu ya, Pak, ya. ngobrol Iya. begitu. Iya. Kurang Jangan antara sampai bonding, rumah ya, tuh seperti apa ya? Kos-kosan gitu, cuma keluar kalau ke toilet ya, kalau keluar. Kayaknya Bapak mau nyindir saya deh. Begitu. Iya, harus kan ada ngobrol orang tua dengan anak atau apa begitu ke arah sana. Ya mungkin karena lebih deket ya Pak, kalau misalkan sama keluarga kan lebih bonding Betul, ya, menciptakan antara keluarga. Nah, mengapa mahasiswa keperawatan tuh perlu Pak memahami mengenai kejiwaan ini? Saya kira semua mahasiswa perlu tuh. Karena Harusnya. sekarang ada banyak tren yang bunuh diri mahasiswa. Iya, Bapak. Betul kan? Betul, Pak. Atau Ya kalau Allah. banyak yang konsul ke saya, ada yang sudah mendai. Oh iya betul Pak, banyak luka-luka ya seperti itu. Betul. Itu karena apa? Generasi Gen Z apa ya kalau sekarang itu ya? Kalau Iya, saya kan kolonial itu ya. Ini kan Gen Z gitu ya. Iya, Gen Artinya Z. kan katanya Bukan sih gendeng tapi ya Pak. katanya rapuh ya, rapuh artinya ketika ada hal yang itu mudah down, kalau istilah Sunda itu pundung pisabilillah begitu ya. Gitu. Makanya banyak tekanan-tekanan ketika jiwanya kurang kuat gitu, maka mudah sekali akan bergeser dari sehat ke risiko, bahkan bisa ke gangguan. Oh iya, bahkan misalkan Pak jarang keluar kosan pun bisa mengganggu ya Pak ya. Betul. Misalkan udah lama seminggu nggak keluar gitu. Itu parah Itu ya Pak. diusir sama anak kos, ibu kosnya kan. Khawatir kan ada Kalau dulu diusir mahasiswa. nggak bayar Pak berarti. Karena khawatir mati di sana kan begitu, iya, tidak betul, keluar-keluar betul, begitu. iya. Itu. Jadi sekarang pun banyak ya Pak, misalkan kalau kena gangguan mental pun kadang kita nggak kerasa gitu ya Pak. Betul, betul. Kadang kita merasanya apa sih kita sehat-sehat aja Itulah, kok. itulah. Kita nggak apa-apa kok, kita masih aman kok. Walaupun kita suka melukai diri Betul. sendiri,
suka ngebanting-banting barang, itu termasuk ya Pak ya? Bagian dari minimal tidak gangguan itu bagian risiko aja. Yang kadang marah, kadang apa, kadang-kadang. Jadi banyak kadangnya. Iya betul. Gitu. Bapak kapan nih kesehatan jiwa itu ada di bidan? Saya tuh menunggu karena di Bapak bidan juga memerlukan tuh karena Iyalah, banyak betul. ibu sekarang kan ibu baby blues ya. Baby blues betul. Iya, itu Blues kakolong, Bapak Sata, Iya, buleneng gitu ya. Bapak Sata buleneng cenaknya leres Pak. Iya, leres gitu. Yo, banyak yang ibu-ibu tuh baby blues dan Betul. akhirnya mereka tuh kayak tidak suka dengan dirinya sendiri, bahkan melukai diri sendiri tuh banyak Pak. Setuju. Makanya kalau saya ketika jadi perawat jiwa itu fokusnya kan yang sehat jiwa ada terapinya, yang risiko ada terapinya, yang gangguan kan jelas begitu. Sehingga kalau yang sehat itu kan dari ibu hamil sampai lansia itu ada terapi-terapi per usia perkembangan. Gitu. Maka biar bayinya sehat jiwa. Kalau saya dengan bidan, kalau bidan kan ke ibu hamil. Saya pun ada terapi ke ibu hamil. Kalau bidan itu kan mengukur tinggi pundus, pembukaan. Betul, kalau saya itu kejiwaannya, ibu hamil, betul ibu hamil trimester pertama itu harus bagaimana sehat jiwanya, trimester kedua harus bagaimana, ada, makanya butuh itu. Terapinya juga Terapinya ada ya pastinya ada, Pak. betul. Makanya ibu-ibu hamil tuh kadang beresiko ya Pak untuk baby blues ya. Pas kalau nanti belajar hamil itu bidan tuh TKT terapi kelompok terapeutik ibu hamil atau ibu dengan bayi itu kan perlu begitu. Perlu Bapak. Jadi kapan nih ada? Ya ada tapi tidak mendalami Pak. Betul. Hanya sekilas kita ya seperti dasarnya saja. Gitu. Belum mendalami, kita masih menunggu sih. Mudah-mudahan ada ya Pak ya nanti. Nah ini Bapak dalam konteks keperawatan jiwa, kan seringkali mendengar kesehatan jiwa tuh istilah kesehatan jiwa yang berkaitan dengan diri sendiri. Nah itu tuh apa sih Pak? Boleh jelaskan konsep itu ke teman-teman semuanya? Siap. Penyebab gangguan jiwa itu ada 3 ya. 1 biologis, 2 psikologis, 3 sosial. Betul. Nah, yang diri sendiri itu di biologis biasanya, ya. Biologis itu badan gitu ya. Gitu. Jadi berhubungan dengan dia itu tidak suka dengan badannya atau ada apa itu di biologis begitu. Dan psikologis, ada masalah-masalah yang tidak menyenangkan kan kecewa. Di mana tuh sakitnya? Kan di sini. Di hati. Bapak, kalau di hati juga bisa kena ya Pak ya. Kalau sakit hati berlebihan itu bisa kena ya Pak ya. Iya. Apalagi sakit di ini, diputusin mantan, diputusin pacar. Iyalah itu kan. Makanya kan kalau di jiwa ada faktor predisposisi, ada presipitasi. Contoh, saya di Bogor punya klien ya, misalkan usia kuliah nih begitu. Waduh. Dia masuk ke rumah sakit jiwa, saya tanya, kenapa dia gangguan jiwa? Neng, apa penyebabnya? Kata dia, saya tidak diajak ke undangan. Cik, kalau Hana di undangan, ayo naon di undangan. Wah, ewe abi mah. Kondangan sorangan, naon atau menikot diajakan ya. Iya, ya di undangan paling enggak ya gurame, aya bakso tahu gitu. Gara-gara itu gelo. Soto, Bapak. Krep aya nama krepes gitu naon yang tipis itu. Krepesnya leres. Emangnya gara-gara itu gelo kan begitu. Oh ya. Tapi itu real ada. Ya, ada. Pas saya tanya lagi tidak diajak ke undangan langsung gangguan jiwa. Sebulan seperti itu. Maka saya nanya, oh kalau orang awam pasti akan ketawa, ayah naon diganggu di undangan. Kenapa sih gitu ya? Apa Tapi kan sih gitu? Saya nanya, memang kenapa adik saya mah diajak? Itu clue-nya, kata kuncinya. Oh, jadi bukan undangannya. Bukan undangannya. Bukan, wah parah itu. sih. Berarti ada perbedaan perlakuan. Oke. Maka saya nanya lagi, semenjak kapan Anda merasa dibedakan sama ibu? Langsung ke belakang. Sejak jadi kecil. kuncinya dari perilaku yang tidak sesuai antara kasih sayangnya. Dan itu bertahun-tahun. Gak hanya sekarang sakit, bisa gangguan, tidak. Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah terlalu memendam ya Pak. Mungkin dari rasa sakit sekecil biji gitu ya. Nanti membesar ditahan ya. Sekarang Hana usia berapa tahun Hana? 20. Gak kelihatan 20 ya? Apa-apa. Coba kalau nanti saya kaji 20 tahun, apakah usia 20 tahun tapi masalah sebelumnya buat 30 masalah? Enggak juga. Berarti masalah mendahului usia kan kalau begitu. Iya. Keburu tua dong masalahnya. Ya. Jadi wajah-wajah bermasalah ini begitu ya. Begitu. Masalahnya bukan sayanya.
Makanya saya kalau di kelas itu suka ini ke mahasiswa, tolong dari sekarang sampai seingat Anda apa masalah-masalah yang mengecewakan Anda. Hitung ada berapa. Kalau dihitung nggak ada akhirnya, Pak. Ada. Karena masalah hidup kita tuh banyak. Iya. Tapi yang kita ingat dari biologisnya apa, dari psikologisnya apa, dari sosialnya apa. Itu kan ada dulu kan misalkan ada masalah tapi kan aman-aman saja. Betul. Ah, aman-aman saja. itu hanya nempel. Ketika sudah semuanya terkumpul, ada masalah, plak sakit begitu. Itulah pencetus namanya. Gitu. Meledak ya Pak ya. Meledak. Baik Bapak. Kalau misalkan saya nih, kan saya umur 20 tahunan ya. Apakah banyak seperti mahasiswa juga kayak, Bapak saya udah nggak kuat, saya udah pengen, misal naudzubilahnya ya Pak, bunuh diri gitu. Saya udah nggak capek hidup gitu. Apakah banyak yang seperti itu? Di usia saya? Banyak. Makanya kan tren di mana-mana kan tiba-tiba bunuh diri itu apa. Kalau Jepang kan memang iklimnya bagus ya, maksudnya ketika dia dapat nilai matematika tilu bunuh diri karena malu. Kita makan diher beberapa kali ketawa-ketawa terus. Kita mah kalau saya mah urat malunya udah putus. Itu. Tapi bagus lah orang Indonesia itu ada masalah tapi dihadapi dengan senyum kan begitu. Iya betul. Luar Bapak. biasa. Soalnya kalau nyerenteng mah bakal nyerenteng balik. Beda kalau kita sama orang Jepang mah. Iya kalau kita nyerenteng dia diem. Itulah. Makanya kita yakini kita pasti ada masalah. Masalah itu selalu ada. Jadi kalau Hana jam berapa, masalah kuliah, sudah kerja ada masalah. Kalau sudah mamah saya tuh biasanya gini, udah teteh banyakin doa gitu. Keren tuh mamahnya. Sok doa cina salat tahajud teman-teman sih, padahal aku ge jarang sih sebenarnya. Kok mau enak subuh jam 4 kurang ya? Iya. Buki hasil ya tahu. Nah, betul. Bapak dari Kemenkes apakah ada program screening mengenai kesehatan jiwa minimal tuh setahun sekali untuk seluruh siklus hidup mulai dari anak kecil, anak remaja atau dewasa sampai mungkin lansia, Pak? Sudah ada? Boleh Bapak jelaskan sedikit ke teman-teman? Iya. Jadi tidak hanya di Kemenkes, kadang saya kalau di beberapa rumah sakit itu ada aplikasinya. Oh, ada jadi, aplikasinya. Kalau dengan Anda bisa cari lah SRQ. Jadi dengan ada 20 pertanyaan, ada checklist mana yang tidaknya itu kesimpulannya Anda risiko, Anda gangguan kan ada. Gampang sekarang tinggal nyari di YouTube aplikasi apapun ketika mengisi dan kita tahu saya jiwanya segini gitu. Kenapa kok orang yang sakit fisik kartubles gitu ya langsung dicari betadin, cari apa? Kenapa yang sakit jiwa dibiarkan? Betul Bapak, gitu. betul. Makanya ada sekarang kalau dulu mah P3K itu pada fisik ya. Nah, di jiwa pun ada kan, ada yang yang 3L. Look, listen, link. Lihat kalau anak punya teman itu kok lihat beda ya dari biasanya gitu ya. Nah, itu listen, dengarkan apa yang dia rasakan, apakah ada keluhan. Jadi kita harus care sama teman juga ya Pak ya, harus care, jangan diem-diem aja. Mungkin kalau temennya kenapa kamu tiba-tiba diem gitu, harus ditanyakan apakah ada masalah, karena mereka juga perlu yang dinamakan didengarkan ya Pak ya. Sudah look, sudah listen, link teh arahkan ke siapa dia untuk konsultasi. Kan di sini ada di Poltekkes Psikologi Bu Rini. Iya betul, ada. Kalau di keperawatan kadang bukan PA saya tiba-tiba masuk ke ruang saya, ya mau curhat Pak, ya mangga saja silakan. Iya begitu, betul. Tapi jarang kalau bidan ke ruangan saya, nggak kenal dia. Berarti kalau anak-anak Poltekkes lain boleh ke Bapak. Nanti ruangan Bapak penuh dong. Ya kalau ada waktu insya Allah mangga. Nah, kan saya juga belum pernah nih Pak yang namanya screening kesehatan jiwa gitu. Apakah ini bisa disebut screening juga? Karena kan Bapak udah di sini. Saya kan belum pernah nih Pak. Kelihatannya nih Pak, saya tuh apakah saya terlihat seperti ada gitu, ada bibit-bibit gitu. Bibit-bibit manusia kena, itu gitu. Punya 3 unsur, akal, fisik, jiwa. 3. Iya. Selama dia punya jiwa, rentan terkena gangguan jiwa. Gitu aja.
Semua makhluk hidup juga bisa, Pak. Bisa. Kucing juga bisa, Pak. Manusia begitu Oh ya. iya, manusia Gitu, maksudnya. Bisa begitu. Mau semua usia tuh bisa Iya, ya, Pak ya. iya. Bahkan Mau sekarang usia. ada ruangan di jiwa itu ruangan anak-anak yang masih kena SD itu ada begitu di Bandung. Anak di SD, Bogor. Pak? Betul, begitu. Kenapa, Bapak? Boleh ceritain nggak Itu kasusnya banyaknya kenapa? kan dari pola asuh begitu ya, dari pola Tekanan asuh, ya, Pak ya? pola asuh keluarga, atau mungkin ada faktor predisposisinya dari beberapa keluarganya yang memang ada gangguan jiwa, tetapi itu kan bukan menular hanya sekian persen sih, tapi pola asuhnya dia melihat seperti itu bertahun-tahun kan itu bagian dari pola asuh keluarga. Oke, karena luka yang paling sakit tuh luka hati ya sebenarnya teman-teman ya. Curhat nih Hana nih ya. Gitu. Serius, kalau Makanya- luka ini tuh bisa sembuh, Pak. Luka hati. Makanya mahasiswa nih ya saya pesankan jangan main api kalau memang tidak sanggup resikonya. Betul, betul. Jangan itulah main bara-bara pacaran atau apa, itu kan efeknya kan kalau Iya, putus betul. bisa melenoi begitu Lenoy gitu ya. Iya, Karena begitu. di hati tuh nggak ada pemadam kebakaran, teman-teman ya. betul setuju Betul, setuju. Karena luka yang paling sakit itu luka hati. Jadi teman-teman ya jaga hati kalian, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati di jalan Iya, ya. hati-hati di jalan. Oke. Siap. Bapak terdapat sistem digital seperti apa? Tadi teh SIM Keswa. SIM Keswa, betul. Nah, boleh ceritakan tentang aplikasi dan juga ada Satu Sehat Mobile ya itu betul. untuk screening kesehatan jiwa. Nah, Betul. bagaimana teknologi ini membantu pekerjaan Bapak sebagai perawat dan spesialis kesehatan jiwa di lapangan, Pak? Ih, luar biasa tuh. Jadi dengan ada bantuan itu kan hanya di-sharekan linknya, isi Iya, kan betul. bisa melihat rekamannya. Oh si ini. Kalau tanpa itu kan kita harus per orang kan memakan waktu tuh. Iya, betul. Gitu. Satu-satu gitu Efektif ya di gitu. checklist Iya. gitu ya. Sehingga saya share di kelas linknya, nanti direkap, ambillah yang bermasalah dari link itu ini ajukan adakan komunikasi kenapa dialog. Beberapa mahasiswa banyak tuh yang begitu Bu, yang sudah mulai ada hal-hal yang menyerempet Kayak itu. melenceng gitu ya, begitu, ke yang arah ke lain gangguan gitu jiwa. ya. Betul begitu. Cuma tolong dipahami karena memang gangguan jiwa itu kan akumulasi dari sebelumnya kan bertahun-tahun tuh. Iya, betul. Jarang yang sembuh hanya sehari 2 hari, bertahun-tahun bisa juga. ya, Pak ya? Iya. Iya. Kalau fisik kan udah garing ada ini. Tapi kalau jiwa itu kan efek dari kumpulan itu. Jarang yang sembuh setahun, sembuh 2 tahun. Karena Jadi sudah harus bertahun. bertahun-tahun ya, Pak. Perlu support juga keluarganya, pelayanan kesehatan. Dan lingkungannya ya, Pak, harus support. Stigma itu. Iya, betul. Saya dulu ketika tesis S2 itu mencari 50 pasien jiwa tuh. 50, Pak. Kelalang keliling ya dapat sehari 1. Jadi Ya Allah. keliling mencari orang jiwa seperti gangguan orang gila saya itu datang ke rumah. Bahkan yang mau ujinya kayak orang gila malah ya, Pak ya, Iya, stres. datang ke rumah sore sama istri teh dapat berapa? 1. Besok balik lagi, luar biasa. Karena apa? Masyarakat menutupi. Iya, Pak, karena mereka Malu, malu. betul. Karena mereka merasa ini tuh sebuah aib yang tidak harus Betul. mereka umbarkan gitu. Padahal kita mau bantu, tetapi Iya, malu. betul. Karena Betul. dengan adanya screening itu tuh bisa membantu, bahkan keluarga juga bisa membantu ya, terbimbing gitu. Bagaimana Coba sih Hana caranya? lihat di rumah sakit. Kalau ada tetangga yang sakit jantung, Iya. stroke, itu se-RW berkunjung. Datang Oh. saat truk gitu. Saya berkali-kali di RSC nggak ada yang mobil berkunjung, nggak ada. Nggak ada, Pak. Mana? Hanya satu dua saja. Mau berkunjung juga itu secara malu dan tidak mau terang-terangan. Karena apa? Stigma itu. Karena aib ya, Pak, merasa Aib itu adalah itu, aib. Padahal betul. ya mereka juga salah satu keluarga dari mereka ya gitu ya. Setuju, betul. Harus didampingi ya. Maka mumpung jiwanya sehat, pertahankan. Dan kalau sudah sakitnya tidak produktif, Oke. apa begitu. Oke, Bapak dari pertolongan pertama pada luka psikologis dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Betul, betul. Nah, apa yang dimaksud dengan P3LP? Oke. Boleh Bapak jelaskan dan bagaimana sih cara perawat untuk mengimplementasikannya? Betul. Itu P3LP itu di WHO ya tahun Iya. 2011 begitu. Jadi kalau P3LP itu ibaratnya kalau di fisik mah P3K-nya. Oh iya, Ya, yang tadi jadi- Bapak sebutkan betul. ya, P3K luka ada P3K kesehatan Betul. jiwa gitu. Maka salah satu bagian dari P3LP itu adalah 3L tadi, look, listen, link, satu Iya, itu. satu. Yang kedua ada namanya ALGI ya. Kalau disingkat itu bahasa Inggris ya. Kalau A-nya approach, pendekatan dekati. L-nya itu apa tuh? Listen, dengarkan. Jadi semuanya
G-nya itu give support, beri support. Itu bagian dari pertolongan pertama pada psikologi. Berikan dukungan ya Pak ya. Betul. Dukungan profesional, dukungan yang lainnya. Jangan Begitu. ditinggalin ya Pak, Setuju. apalagi sampai dibiarin kayak keliling-keliling Pak itu. Betul. Ya Allah Pak, kasihan. Bahkan ada yang sampai nggak dikasih baju pakaian tuh. Kasihan sekali Bapak. Makanya kalau Hana misalkan di bidan lihat ada hal yang tiba-tiba tidak ada teman sendirian, itu Iya. dekati ada apa? Pasti Makanya ada kita tuh masalah. sebagai tenaga kesehatan tuh sebagai konselor juga ya Pak ya, Betul. untuk mendengarkan keluhan pasien ya Pak ya. Setuju, Betul. setuju, Nah, betul. Bapak bagaimana sih transformasi layanan kesehatan yang digagas Kemenkes menekan pada penguatan layanan primer kesehatan jiwa? Bagaimana mengubah praktik keperawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama kayak Puskesmas FK? ya? Iya. Seperti puskesmas. Rumah gitu, sakit Pak. jiwa itu terbatas tempat tidurnya. Bogor, Bandung berapa? Lebih banyak orang gangguan jiwa di masyarakat. Bahkan di puskesmas tuh nggak ada, Pak. Nggak Jarang. Makanya orang-orang puskesmas itu harusnya kan keliling, mencari. Kan ya, ada Pak, ya? dalam gedung, ada luar gedung tuh. Makanya dia tuh mencari, karena kalau tidak semua yang sakit jiwa itu dirawat, tidak semua. Oke. Makanya kalau saya dulu ketika tesis mencari ke masyarakat, banyak nih mereka itu yang hanya dibiarkan. Ada imah bagus henteu galak, dibiarkan. Rambut sudah gondrong, ini kuku panjang ya, Pak, Karena ya? hanya di kamar ketawa-ketawa sendiri, dibiarkan aja begitu itu. Banyak sekali. Makanya peran puskesmas itu penting ya, Pak ya. Ujung tombak kesehatan di masyarakat harus banyak Karena bergerak. awal dari pelayanan pertama itu puskesmas Betul. ya, Pak. Baru kalau meresahkan maka laporlah ke Dinkes kemana untuk dirujuk ke rumah sakit. Bapak, di Indonesia itu ada berapa, Pak, untuk Apa tuh? rumah sakit jiwa itu? Banyak, hampir tiap provinsi ada. Tetapi yang paling besar itu kalau di rumah sakit jiwa Bogor tuh pertama di Indonesia. Di Indonesia, Pak? 1882 kalau nggak salah. Wow. Bangunan Belanda lah begitu. Iya. Itu ke arah Tapi sana. banyak ya, Pak, di situ? Banyak begitu. Bahkan, Pak, misalkan mohon maaf nih, ada yang sampai meninggal di situ, Pak? Sampai akhir hayatnya tuh di situ, Pak? Ada 1-2 yang kadang kalau sehat dia dibalikin kembali. Iya, Cuma dikembalikan memang ke yang keluarga. banyak sering itu yang bolak-balik. Jadi seolah-olah masuk jiwa itu tempat represi. Jadi di rumah tempat healing kembali gitu ya? Di rumah banyak tekanan, Iya. kan masuk ke rumah sakit makan gratis, Iya, jadi betul. banyak teman, Tempat tidur ngobrol, gratis, begitu. iya. Atau 2 bulan pulang, Balik kamu lagi. lagi. Karena sudah dirawat Iya, di rumah sakit bagus, di rumah tidak tahu cara perawatannya. Kadang sama temen aja kan, kalau walaupun gak nyambung ya sama temennya, tapi ngobrol, banyak Ngobrol, komunikasi gitu ya, Pak. betul. Jadi meringankan Betul. pikiran mereka juga ya. Setuju. Betul. Saya suka ini ada terapi suportif tuh, mengundang RT, RW, bahwa sampaikan kalau dia keluar rumah, tolong ulah disebut nugelo anyar. Nah, Iya, kan lemon dikit tuh nggak mau keluar dia tuh. Saya aja kalau misalnya dibilang orang gila gitu, saya juga marah. Iya. Orang Makanya gila juga marah. Perlu keluarganya, Iya, perlu betul. masyarakatnya. Mata berat tuh jiwa itu, stigmanya kuat begitu. Bahkan nih Pak, maaf banget ya, bahkan dari anak-anak juga bahkan ada yang sering kayak, ih orang gila, kan itu bikin mereka juga, Betul. makanya mereka banyak yang ngamuk tuh gara-gara hal seperti itu ya Pak ya? Setuju. Maka nggak mau keluar rumah. Iya, karena takut. Kalau ya. diam aja di rumah nggak akan sembuh begitu. Iya, betul. Saya kalau merawat yang di masyarakat, ajaklah ke masjid berjamaah, ajak berkenalan kemana, ajak ke warung, sok nanya mau apa, kan begitu. Iya, Perlu betul. belajar sosialisasi kembali. Kembali seperti bayi ya Pak, seperti bayi kembali ke gitu, harus kamar. diajarkan segala macamnya. Setuju. Harus diajarkan bagaimana cara merawat diri ya Pak ya. Baik Bapak, program pengasuhan positif yang digalakan Kemenkes mengenai kesehatan mental anak dan remaja. Jadi boleh jelaskan sedikit bagaimana perawat jiwa ya dapat terlibat dalam program ini, Betul. terutama di tatanan komunitas. Pak. Komunitas betul. Iya. Makanya kami kalau pengmas di Polres itu melatih kader-kadernya, Hana ya, kader-kader sehat jiwa biar membantu puskesmas begitu, Oke. pengasuhan. Jadi si kader itu satu kader menaungi 20 kakak. Dia tahu yang sehat mana, yang gangguan mana, ada masalah apa, segera lapor dengan puskesmas. Itu kan bagian dari
pendekatan dengan masyarakat. Masyarakat gitu. ya. Libatkan, berdayakan masyarakat untuk membantu program Kemenkes begitu. Karena nggak bisa kalau misalkan dari hanya keluarga saja, mungkin hanya dari teman-teman saja, tapi harus dari lingkungan juga harus support ya Pak ya. Kader mengingatkan, obat sudah habis, yuk ke puskesmas, kan begitu. Iya, bagus. Begitu. Itu bukan hal sepele, itu luar Bapak, biasa. kita tahan dulu sebentar. Siap. Karena pembahasan ini masih panjang ya, kita break dulu. Oke. Dan teman-teman, Sobat Bincang Kampus semua, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Halo Sobat Bincang Kampus semua, selamat datang kembali di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Oke teman-teman, tadi kan sudah dibahas nih dengan Bapak Ridwan nih. Tadi sudah banyak yang dibahas ya mengenai kesehatan mental dan jiwa. Nah Bapak, boleh kita bahas mengenai COVID-19 yang kemarin Pak. Kan lumayan lama tuh Pak ya, dan orang-orang juga pastinya di rumah terus ya, nggak keluar-keluar gitu, dan pastinya banyak yang seperti WFH. Betul. Dan pastinya itu juga sangat mengganggu kesehatan mental ya Pak ya. Nah bagaimana sih strategi keperawatan jiwa yang efektif untuk menangani dampak psikologis pasca pandemi yang kemarin Pak? Betul. Sesuatu itu bisa positif, bisa negatif ya. Iya. Ada yang gara-gara itu positifnya banyak ide-ide ekonomi. Betul, gitu ya gitu. sekarang banyak selebgram Online, gitu ya. Jadi mereka Iya. berkreatif luar biasa Betul, dengan betul. dengan ide dari COVID. Iya. Tapi ada di sisi lain juga yang tadi kata Hana tadi. Jadi melemah jiwanya, jenuh, Iya. burn out gitu segala macam, dan bertitik dari itu juga muncullah gangguan-gangguan psikis. Betul Pak. Ya, gara-gara COVID itu keperawatan jiwa banyak tuh untuk menangani hal itu. Yang laku itu keperawatan jiwa bidan, ya. Iya, karena mereka banyak di rumah, banyak anak yang lahir kan. Betul, ada aja gitu. Kan gak ada kerjaan, jadi banyak Iya. anak yang lahir gara-gara COVID. Dan itu Iya, bidan banyak melahirkan begitu ya. Gitu. Dan kita yang capek. Luar biasa. Makanya Luar biasa. kita mah apapun juga yang memang itu Allah takdirkan, ya Jalani harus- saja. Iya. ambil positifnya. Iya, betul. Dengan COVID bisa ada Zoom segala macam kan. Iya kan? Itu luar Dulu biasa. mana Gitu, ada yang mana pakai kayak ada. gitu. Iya. Itu positifnya. Tapi makanya kita sebagai manusia itu harus mengambil positifnya apa gitu ya. Negatifnya dibuang. juga harus gitu. Iya. Ada juga. Ada Diambil standar. pelajarannya saja ya Pak ya. Gitu. Nah, Ambil mungkin pelajaran. bagaimana sih misalkan kan sebagai Bapak nih keperawatan jiwa menangani yang memang sudah kena gitu Pak pasca pandemi ini. Kan ada juga orang yang kayak mungkin di rumah teh udah lama gitu ya Pak, jadi jarang komunikasi gitu. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba kan maaf ya, ekonomi juga menurun ya Pak ya. Kami menurun. Kelilit hutang gitu, jadi stres kita teh. Nah itu bagaimana Bapak cara Betul. mengatasinya? Betul. Rata-rata memang karena ekonomi itu Iya, yang Pak. kayak kan tidak boleh keluar, tidak boleh apa gitu ya. Ya kalau ekonomi dan memang harus dipenuhi itu mah. Harus itu mah tuh Bapak. Betul begitu ya. Makanya beberapa kasus gara-gara COVID itu cukup lama tuh dari 2018 2020 ya. Begitu. Lumayan. Tapi alhamdulillah ada yang memang juga sembuh. Makanya tadi kalau masih risiko mah masih bisa ditarik bisa kembali. gitu ya. Tapi kalau sudah gangguan itu luar biasa ya. Perlu minimal ya mandirilah untuk dirinya sendiri Iya. gitu. Bisa mandi dengan sendirinya, makan, tidak menyusahkan orang lain itu sudah cukup bagus bagi orang yang ODGJ begitu. Teman-teman banyak cerita ya. Takutnya kalau dipendam sendiri malah makin gila. Iya, harus curcor, harus keluar. Iya, betul. Harus keluar. Jangan dipendam sendiri. Kita maaf ya, kita sebagai mahasiswa kita punya orang tua. Teman-teman punya orang tua, terbukalah dengan orang tua, Setuju. apapun itu. Karena orang tua yang paling memahami kita di antara yang lain ya Pak. Saya punya dua nih, punya Apa, dua. Pak? Kalau perempuan tuh bagus tuh, suka menulis diary ya. Iya Ada betul. itu betul. teruskan. Yang penting dari ini keluar
Kalau laki-laki mah jarang, palingnya diare kan begitu. Bapak kalau saya nulis diary kayaknya jadi rumput sandi deh, sandi rumput. Itu bagus tuh, perlu dituliskan diary itu. Ayo, nangis lah keluar. Jangan dipendam di sini. Kalau ada masalah itu tulis atau keluarkan dengan bicara. Iya betul. Begitu. Karena hanya dua itu saja Hanya ya, Pak, dua itu yang saja. bisa melegakan ya. Karena kadang walaupun misalkan cuma ketik-ketik di medsos itu nggak akan bisa ya Pak, nggak akan masih ada yang mengganjal gitu. Kecuali kalau misalkan kita sudah banyak ngomong gitu, habis sudah itu seperti itu. Setuju. Nah Bapak, apa stigma dan diskriminasi terhadap orang yang gangguan jiwa atau ODGJ yang masih menjadi tantangan besar Pak di Indonesia? Betul tadi. Mungkin sebagai perawat bagaimana cara mengedukasi masyarakat dan menghilangkan stigma ini gitu Betul. Pak? Dari dulu tuh stigma itu sampai sekarang luar biasa. Susah tuh, ya Pak, sangat sulit Betul. ya. Saya kan sudah beberapa terapi, beberapa penelitian, pendiri masyarakat, mengumpulkan tokoh masyarakat, apa ayo. Nggak ada yang, kalau sakit kan nggak ada yang mau kan, itu kan sudah, Iya, betul. ya sudah misalkan takdir begitu. Sudah adanya Sudah, seperti itu makanya gitu. tolong yang sehat begitu, itu bantu mereka. Dengan cara apa? Biarkan kalau keluar atau ajak ngobrol, kan Iya, begitu. ajak kumpul. Betul, Walaupun ajak kumpul kumpul. Karang Taruna nggak apa-apa ya. Kalau dia orang-orang barat itu luar biasa tuh, Hana. ODGJ, tapi dia bisa jadi anggota dewan. Artinya dia tetap berproses obatnya. Iya, betul. Ketika dia memang sedang kambuh, cuti dari pekerjaannya. Oke, lepas tangan dulu ya, Pak ya. Sehat kembali lagi. Itu di luar sudah bagus sistemnya. Di kita nggak bisa. Belum bisa Nggak Pak. bisa, Karena gitu. masih merasa bahwa gangguan kesehatan jiwa itu aib Pak. Betul. Betul, bukan yang harus kayak kita harus membantu mereka untuk Padahal bisa hampir sembuh sama gitu. dengan hipertensi, DM, Iya, itu kan sama, penyakit-penyakit Pak. juga. Iya. Dan masih Kenapa bisa psikologis? diobati Masih ya Pak bisa ya. diobati. Betul. Masih Nah bisa Bapak, diobati. apakah Bapak bisa menjelaskan tentang pendekatan terkini dari keperawatan jiwa seperti modalitas atau terapi kognitif, misalkan Betul. intervensi keperawatan, Betul. misalkan berbasis komunitas Pak. Ya. Sekarang tuh banyak terapi modalitas itu terapi untuk seperti kalau kita ngajar di keperawatan itu ada TAK, terapi aktivitas kelompok. Jadi mengumpulkan beberapa pasien jiwa dalam terapi kelompok, beraktivitas begitu. Jadi ada terapi individu, ada terapi keluarga, ada terapi kelompok. Ya, yang tadi kan kognitif terapi itu terapi Iya, individu. iya. Ya, kita menggali apa kognitifnya. Namanya itu CT, kognitif terapi. Ada lagi BT, behavior terapi. Jadi kalau hanya kognitif terapi, hanya di sini masalahnya. Di pikiran, overthinking, saja. segala macam. Oh iya Pak, overthinking sih ya. Apalagi aku Pak, suka malam-malam, aduh overthinking itu gimana gitu hidupnya Iya, gitu kayak gitu. overthinking, halu kan gitu. Oh iya, Berhalu ya. Enggak. Iya kan. Kalau halu nikah sama artis Korea iya. Nah, iya itu kan halu begitu ya. Gitu. Tapi kalau sudah BT, behavior theory, sudah pikiran mempengaruhi perilaku. Oh iya. Itu BT begitu. Itu sudah Ya, masuk ke pertengahan ya Pak ya? Sudah Iya masuk. begitu. Maka perlu dikaji apa pikiran yang sering muncul, apa saja, baru nanti diterapi. Gitu. Lamalah ada beberapa sesi begitu. Makanya kalau di rumah sakit jiwa itu ada terapi yang general, jadi oleh D3, oleh nurse. Nah, nanti dirujuk ke spesialis untuk terapi-terapi Yang khusus. lebih spesifik ya Pak Betul, ya, ke arah betul. sana. Nah, mungkin banyak juga, tolong ya teman-teman yang misalkan lagi di kosan gitu sendirian, atau misalkan mahasiswa, tolong jangan sendirian banget ya. Kan kita juga ada orang tua, kita ada teman gitu ya. Cobalah berbagi cerita dengan teman-temannya, karena takutnya ya Pak ya, itu juga akan menjadi kendala bagi kita tersendiri di masa depan ya teman-teman ya. Nah, oke. Tambahan anak sedikit ya. Kalau Boleh, Bapak. kalau ke orang tua nih, saya suka menugaskan ke mahasiswa itu kalau di keperawatan, tulis surat dengan 3 kata: terima kasih, maaf, dan tolong. Iya. Tulis itu ke orang tua. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah apa, tolong maafkan, dan itu bacakan di depan orang tua. Harus dibacakan karena percuma ditulis kalau nggak Betul. dibacakan. Kalau hanya ditulis kan baru keluar Iya. dari sini. Bapak, tapi kadang kita gengsi Pak sama orang tua gimana? Nah itulah, makanya tapi kalau saya lihat beberapa rekaman Iya. video mahasiswa baru ngomong mewek, memang itulah bagus gitu. Memang mengguncang Pak itu. Dan orang tua tuh, terima kasih kamu sudah mengeluarkan isi hatimu, senang. Senang, bahagia, Orang betul, tua itu. betul. Karena harapan orang tua hanya satu Pak, anaknya bahagia. Betul. Harapan Makanya ada orang tua yang datang ke situ, terima kasih
gara-gara ini saya dekat dengan orang anak kembali, kan gitu. Karena sering curhat lama-lama Iya. ya Pak. Lewat tulisan itu, lewat tugas di keperawatan jiwa, tolong. Kayaknya harus ada tugas buat seluruh mahasiswa nih Saya Poltekkes. bilang nanti ke Ibu Yati ya, Bu Kajur ya, bikin begitu biar bidan lebih shine gitu. Shine, oke teman-teman, shine gitu. Oke Bapak bisa jelaskan mengenai pentingnya kesehatan jiwa di tempat kerja Pak. Jelas ya. Oke. Orang sehat jiwa itu ada CCTV, tidak CCTV akan bekerja. Iya, Ada atasan, tidak ada atasan akan bekerja. Akan bekerja. Itu sehat jiwa. Ya, tapi kalau sudah mulai ada hal lain, nggak sehat jiwanya. Mahasiswa, ada dosen, tidak ada dosen. Kalau saya bolos gimana Pak itu? Itu Iya, udah masuk kesehatan jadi jiwa. nggak ada dosen teh atoh masih semakan begitu. Padahal harus bayar UKT itu teh begitu ya. Gitu. Oh iya betul. Kalau semuanya sehat jiwa tuh apa yang dia targetnya, apa ya kerjanya itu akan beres begitu. Oke, betul. Itu Yang kalau penting, sehat yang jiwa. penting kita melakukan sesuai dengan kewajiban kita ya Pak ya, Setuju. mau bagaimanapun. Nah, untuk mahasiswa keperawatan nih Pak yang sedang menempuh mata kuliah keperawatan jiwa, kompetensi apa saja nih Pak yang harus dikuasai agar menjadi perawatan yang kompeten? Oke. Banyak tuh kalau di yang risiko ada 5 kompetensi, yang di gangguan Teman-teman ada, catat ya. ada 7 kompetensi. Iya. Minimal lah saya paling minimal perawat itu harus bisa mengatasi kecemasan. Karena kecemasan itu ada di mana-mana. Anxiety betul. ada di Iya kampus, Bapak, ada di anxiety, mana-mana. betul. Itu. Oke. Dalam praktik klinik keperawatan jiwa, apa tantangan sih yang biasanya dihadapi mahasiswa Pak? Bagaimana cara mengatasinya Pak? Tantangannya di sini dari pikiran, mindset ya. Aduh, Oh, saya iya. gimana nih dengan pasien jiwa, padahal ketika dijalani itu sehari 2 hari itu kok bisa ya kan begitu. Iya betul. Ya. Jadi segalanya jangan istilah apa ya? Komeok memeh dipacok apa ya? Itu ya. Komeok Sunda. memeh dipacok. Jadi ulah sieun ti awal. Coba Iya. aja. Cobain aja dulu gitu. Iya, nanti akan ketemu ini kan begitu. Oke. Minimal kalau kita gerak itu ada celah. Tapi kalau ngalamun nggak ada. Ngalamun lah gitu, Iya, tuh beres-beres betul. siapa betul. Ada tugas, ulah kumahanya bari cicing di depan laptop tuh. Ngerjakeun we, jalan bereskeun. Jalan, Betul. daek deh jalan asli. Gitu. Bisa kudu bisa pasti bisa kan. Bisa. Begitu. Kata gubernur akhir kan begitu ya. Betul, Gitu. karena semuanya harus dipaksakan dengan diri sendiri. Kalau misal diri sendiri tidak gerak, mau sampai kapan? Gak Setuju, gerak ya Pak? setuju. Iya betul. Gitu. Nah Bapak, kan banyak orang tua yang mungkin menekan anaknya. Boleh Bapak nih kasih nasihat atau motivasi Oke. kepada orang tua nih untuk tidak terlalu menekan pada anaknya karena itu sangat mengganggu kesehatan mental dan jiwa. Betul. Gitu. Sekarang tuh saya punya 2 kasus ya, beberapa kasus lah. Ada maksud orang tua itu membandingkan dengan kakaknya, dengan adik Iya, itu supaya betul. memotivasi. Memotivasi. Tapi efek yang diterima sama itu bukan memotivasi, gak enak dibandingkan. Betul kan begitu? Betul. Malah rasanya tuh kayak dendam banget malah Betul. gitu. Tapi kalau Anda tanya ke semua orang tua, kata orang tua semua anak sama, saya sayang sama mereka. Betul. Saya punya anak 3. Beda karakter. Dari satu istri itu 3 anak beda karakter. Beda. Walaupun satu pabrik beda rasa. Beda. Betul nggak? Betul. Iya. Ada rasa mangga, rasa anggur kan? Makanya Betul. nggak bisa disamakan. Iya, Ya, betul. anak saya yang pertama gini, yang kedua beda. Iya. Makanya beda pendekatannya. Tolong kepada orang tua itu jangan disamakan. Apalagi disamakan dengan baheula mah bapak kan beda zaman. Baheula mah atau beda baheula mah jeung ayeuna namanya. Begitu. Atau kata Rasul, Iya, zamanmu betul. itu akan beda dengan anakmu. Itu pasti begitu arah sana. Oke. Ya. Bapak, bisakah berbagi tips untuk mahasiswa dalam melakukan komunikasi terapeutik dengan klien gangguan jiwa? Ada 4 tahapan 4 dalam tahapan, komunikasi. oke. Namanya pra-interaksi. Jadi sebelum ke pasien teh, Anda harus gali dulu siapa pasien, apa masalahnya. Minimal tidak 0. Iya, betul. Gitu. Ya, Anda pun kalau mau nanya ke orang pasti kan nanya-nanya dulu apa nih. Minimal ada data apalah yang kita dapat. Nah, setelah dapat data sebagian barulah ngobrol lah yang umum dulu. Iya. Jangan ujuk-ujuk saya nanya ke Hana baru kenal, apa masalahmu? Siapa lu? Siapa lah? Kok nanya-nanya begitu? Iya, tapi kan yang umum dulu aja. Iya. Di mana rumah, gimana? Namanya siapa? Betul. Betul. Sudah cair, baru yuk, ada apa? Kan gitu. Siapa sih kamu, Itulah sekarang pendekatan. gimana gitu ya, Betul. betul. Belajarlah seperti itu. Jangan to the point. Berproses dulu. Nanti lama-lama mungkin
stas jam berikutnya apa sampai enak dulu gitu. Iya, betul. Baru aman. Bapak nih, untuk masyarakat umum yang mendengarkan podcast ini, terutama teman-teman mahasiswa nih, apa tanda-tanda awal masalah kesehatan jiwa yang perlu diwaspadai? Tentunya untuk saya juga, karena saya harus screening sendiri kayaknya deh. Yang berubah itu pikiran, perilaku, perasaan. Ketika sudah beda dari biasanya, harus dikaji ada apa gitu. Kenapa gitu? Pikiran kan jadi overthinking, jadi apa, perasaan jadi mudah. Iya, mudah marah. Begitu. Terus kayak apa sih, kemudian banget bahasanya, kemudian perilakunya gitu. berubah. Itu minimal 3 poin itu beda dari biasa, pasti ada apa. Bapak kalau misalkan scroll TikTok tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, itu wajar nggak? Itu kan ada stimulusnya. Jadi wajar, nggak apa-apa. Betul. Yang tidak wajar adalah TikTok sekarang tapi diam, nanti 2 hari baru ketawa. Jadi ditabung dulu ketawanya dong. Kayak itu kan, kayak dosen lagi nerangin, orang lain mau ketawa, dia mah diem gitu. Pas pulang ke kosan lagi nyuci, baru ketawa. Itu tell me, Pentium 1 kata Pak Hendrik mah gitu ya. Iya, betul. Betul. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan Bapak ya, sama Bapak ada tanda-tanda yang mungkin harus kita waspadai, dan terutama mungkin bisa sama teman-teman nanti misalkan di kosan atau di rumah bisa di screening sendiri. Kalau misalkan ada tanda-tanda bisa langsung cek ke kesehatan jiwa ya. Betul. Bapak. Nah, jika ada keluarga atau teman yang mengalami masalah kesehatan jiwa, apa yang bisa kita lakukan sebagai support system yang baik, Pak? Baik. Tadi yang pertama minimal listen, dengarkan dulu keluhannya ada apa. Jangan langsung dikasih obat segala macam, minimal keluar dulu ada apa. Barangkali dengan itu bisa ada perubahan. Perubahan. Kalau langsung obat nanti kan khawatir ketagihan. Oh iya, Pak. Gitu ya, efeknya kan tidur wae, lemas. Tapi coba dengan hal lain lah, keluarin dulu apa gitu. Bahkan ada obat juga buat tidur ya, Pak. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa dengan obat, oh iya, Pak, betul. Kita makan enak kan, nggak ada obat pun tidur aja kan mahasiswa itu ya. Kita mah kalau misalkan jam kosong aja tidur, Pak. Iya, tuh. Kalau ada tugas aja tidur ini. Di masjid itu Jumatan kemarin baru ngapa di sajadah, udah gitu. Iya, Pak. Iya mah erek sholat deh, kayak tunduh gitu. Alhamdulillah kita mah mudah tidur. Kalau mereka mah yang sakit jiwa itu susah untuk tidur. Karena kita juga tidak bisa menyepelekan, karena mereka juga kesehatan mentalnya berbeda-beda ya, Pak. Betul. Ada yang kuat, ada yang tidak, gitu ya. Betul. Oke, Bapak, apakah ada harapan dari Bapak untuk masa depan keperawatan jiwa di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan wilayah Tasikmalaya, Pak? Insya Allah, kita harus tetap optimis lah insya Allah ya. Iya. Sekarang perawat jiwa sudah menggarap yang sehatnya, yang resikonya tidak kayak dulu hanya yang gangguan. Mudah-mudahan yang sehat tetap sehat, yang berisiko bisa kembali sehat, yang gangguan minimal bisa mandiri. Insya Allah harapan minimal bisa untuk dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri ya, Pak ya. Sekarang masyarakat sudah mulai diberdayakan. Kemenkes juga banyak lagi aplikasi-aplikasi, mudah-mudahan lah dengan itu semua bisa lebih baik. Nah, Bapak, sekarang ada nih pesan terakhir untuk mahasiswa keperawatan yang tertarik mendalami keperawatan jiwa sebagai spesialis, Pak. Boleh Bapak diceritakan? Kalau masih keperawatan, alhamdulillah ya. Jadi kalau D3, S1 kan masih general. Semua dipelajari. Kalau Anda tertarik, lanjutlah ke S2 keperawatan. Kalau di keperawatan yang sudah mulai fokusnya mulai S2, keperawatan jiwa, keperawatan anak itu. Maka yuk berlomba. Di Poltekkes Tasik ini, di Tasikmalaya cuma ada satu. Ada satu. Jiwa, ya. Nanti biar ada temannya Bapak. Betul. Bisa ada bantu saya gitu ya. Mengurus. Ini mah kayaknya semua. Bapaknya minta bantuan deh. Karena udah pusing di sini sendirian. Betul. Silakan Anda sekolah lagi sampai spesialis. Ditunggu ya Pak ya sama Bapak. Nanti kalau ada spesialis yang baru. Betul. Oke, Bapak pesan terakhir untuk semua mahasiswa nih Pak. Ya mungkin motivasi biar teman-teman tidak terkena gitu ya, kesehatan jiwa, bagaimana sih pola hidup yang baik gitu Pak. Siap. Dunia itu banyak permasalahan ya. Betul. Jadi bagi para mahasiswa ada masalah ya hadapilah. Jangan didiemin, jangan lari dari kenyataan, hadapi karena seberat apapun ya Pak. Insya Allah akan hilang. Tapi kalau hanya didiemin, kan ada menghadapi barasan ada 3. Ada yang melawan, betul. Ada yang mendiemin, ada yang berusaha untuk menginikan gitu. Maka ketika ada hal masalah di kosan, masalah di kampus, hadapilah gitu. Upayakan semaksimal mungkin. Karena berangsur-angsur akan baik ya Pak ya. Tapi jangan banyak diam, mager itu nggak usah.
Apalagi kalau masih sebanyak kupu-kupu, Aduh. kuliah pulang. Iya, betul. Mumpung jadi mahasiswa, aktiflah di akademik, di non akademik. Itu bagian dari untuk menyehatkan jiwa. Karena skill itu bukan ada dari lahir ya, tapi ketika kita mengasah skill itu akan ada skill itu ya, Pak ya. Jadi jangan banyak sendiri ya teman-teman, harus sering berkomunikasi dengan siapapun, bahkan tukang cilok juga nggak apa-apa. Aku juga sering komunikasi dengan tukang cilok, tukang nasi padang. Aku juga sering. Tapi ulang ngobrol tapi temeli gitu. Karunya artinya. Oke Bapak. Wah, banyak sekali ya. Kita sudah bahas dari mulai awal apa itu kesehatan jiwa sampai motivasi untuk para mahasiswa ke depannya bagaimana ya Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas sharing ilmunya, pengalamannya yang sangat-sangat berharga ini dan mungkin bisa diserap oleh semua teman-teman yang nonton pada kali ini dan semoga diskusi kita dapat memberikan wawasan baru Pak. Amin. Tentang pentingnya kesehatan jiwa ya teman-teman, tentang pentingnya bahwa kita lebih care, lebih peduli sama diri kita sendiri, bukan kita harus nungguin orang lain care sama kita, tapi kita yang harus peduli. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi ya Pak? Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Dan orang tua juga bisa dijadikan tempat curhat terbaik bagi kita. Nah, Bapak ingatlah bahwa kesehatan jiwa yang sama penting dengan kesehatan fisik. Jadi jika kalian orang terdekat membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi layanan kesehatan jiwa ya Pak ya. Nanti kalau misalkan kalian merasa, wah aku udah nggak bener nih, bisa kalian untuk datang ke layanan kesehatan jiwa ya teman-teman. Baik, Bapak sebelumnya kita kan punya jargon nih. Oh gitu. Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Nah, kita akan mulai ya. Nanti kita di akhir akan mulai jargon ya Pak ya. Oke teman-teman, mungkin sekian bincang kampus kali ini dan jangan bosen ya untuk ketemu aku lagi. Nanti kita akan ketemu kembali dan tentunya dengan pembicara yang tidak kalah spesial dari episode sebelumnya. Dan mungkin kita, apakah teman-teman ada rekomendasi kita harus mengundang siapa, mungkin bisa di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, follow Instagram kita dan follow di YouTube kita di Poltekkes Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan di Instagram kita Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode Bincang Kampus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. menginspirasi. Dadah. Terima kasih.